jika ada teman-teman yang berjuang untuk pro dan kontra revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Kepolisian, maka saya berkonsentrasi menyuarakan terus bahwa rusaknya negeri ini, hancurnya negeri ini adalah ulah partai politik yang kewenangannya sudah tidak terbatas. Maka menurut saya, yang menjadi prioritas kita adalah merevisi undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang pemilu, undang-undang partai, dan undang-undang MD3. Ini sumber malapetaka hancurnya negeri ini. Kekuatan partai politik di parlemen, mereka membuat undang-undang sesuai dengan selera primitif ketua umumnya, sesuai dengan pesanan oligarki melalui ketua umumnya. Dan elit-elit partai politik menggoda elit TNI, elit Polri untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan, permainan kekuasaan. Hadirnya mereka ke dalam sistem politik atau kekuasaan itu bukan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Mereka menggoda agar bagaimana institusi Polri yang menjadi milik rakyat, institusi TNI yang menjadi milik rakyat, mereka tarik ke dalam wilayah kekuasaan. Dan ketika rakyat marah, mereka menurunkan Polri atau TNI menghadapi, membasmi rakyat yang kritis. Itu adalah niat dari elit-elit partai. Negeri ini rusak karena partai politik. Anda bayangkan betapa banyaknya undang-undang yang dibuat oleh partai politik di Senayan. Beberapa banyak perda, semua perda pesanan, semua undang-undang yang dipesan oleh para oligarki. Saking berkuatnya partai politik, maka yang namanya para pemilik modal itu mereka bisa memesan undang-undang, keputusan-keputusan yang menguntungkan mereka. Dan rakyat menjadi orang yang tidak berdaya. Dan memang itulah yang terjadi hari ini. Demokrasi itu, rakyat berdaulat, itu omong kosong. Itu demokrasi tipu-tipu yang ada hari ini. Bayangkan jika benar rakyat berdaulat seperti yang dipraktekkan di beberapa negara maju, di mana demokrasi rakyat mempunyai hak untuk melakukan kontrol dan memberhentikan seorang pejabat publik. Itu sudah dapat kita bayangkan. Yang namanya pejabat publik pasti dia takut kepada rakyat. Karena rakyat di dalam undang-undang politik diberikan, difasilitasi ada sebuah mekanisme memberhentikan seorang pejabat publik atau pejabat publik. Yang namanya oligarki tidak akan berani dia mengeluarkan uang untuk elit partai politik karena tidak ada jaminan bahwa seorang pejabat publik akan berkuasa selama 5 tahun. Karena rakyat setiap saat bisa mengevaluasi dan memberhentikan. Mekanisme itu yang harus ada di dalam undang-undang politik. Bayangkan kalau re-election namanya ya, itu diatur di dalam undang-undang politik kita. Tidak ada pejabat publik, wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR yang berani jor-joran mengeluarkan uang. Karena mereka tidak ada jaminan untuk berkuasa selama 5 tahun. Rakyat bisa memberhentikan mereka setiap saat. Kapolda yang menjadi backing ini dan itu, TNI yang menjadi backing ini dan itu tidak berani karena rakyat bisa memberhentikan mereka setiap saat. Yang rakyat tidak bisa berhentikan hanya satu, presiden, karena ada mekanisme di MPR. Tapi di bawah presiden, rakyat berdaulat untuk memberhentikan mereka. Kita revisi undang-undang TNI, kita revisi undang-undang Polri. Kalau rakyat berdaulat, siapapun akan takut berhadapan dengan rakyat. Ada mekanisme itu yang disiapkan, disediakan. Hari ini tidak. Anda dekat dengan ketua umum partai, Anda dekat dengan wakil presiden, dengan presiden,
maka Anda akan menjadi bagian orang-orang kuat di negeri ini yang ikut andil menzolimi rakyatmu sendiri. Jadi perselingkuhan partai politik dengan institusi bersenjata ini akan memberikan dampak buruk bagi sistem demokrasi kita. Jangan coba-coba Anda bersuara kritis kepada kekuasaan, kepada partai-partai politik yang berkuasa hari ini. Anda akan dihadapkan dengan institusi bersenjata. Tapi kalau ada undang-undang politik yang kita revisi, kita tidak perlu takut kepada TNI, kita tidak perlu takut pada Polri, kita tidak perlu takut pada kejaksaan, kita tidak perlu takut kepada siapapun. Karena mereka adalah orang yang setiap saat difasilitasi oleh undang-undang bisa diberhentikan oleh rakyat. Itulah namanya rakyat berdaulat. Itu kedaulatan rakyat. Yang ada hari ini demokrasi tipu-tipu. Dan yang mengawali itu semua ya partai-partai politik. Anda coba lihat. Pimpinan-pimpinan partai politik atas nama apapun mereka sedang menipu kadernya. Mereka tidak mau diganti, ada yang diwariskan, ada yang diberikan kepada anaknya, tapi semuanya itu adalah praktek dari demokrasi tipu-tipu. Dan demokrasi tipu-tipu di dalam partai mereka bawa menjadi demokrasi tipu-tipu dalam negara dan merugikan rakyat. Bagi saya, jangan pernah berhenti untuk bersuara merevisi undang-undang politik. Karena partai politiklah yang memberi andil besar rusaknya negeri ini. Perselingkuhan dengan para pemilik modal, perselingkuhan dengan institusi bersenjata, rakyat yang selalu menjadi objek penderitaan. Perjuangkan, suarakan terus bahwa tegakkan kedaulatan rakyat, revisi undang-undang politik di negeri ini. Salam perjuangan dari Agung Mosin, warga negara dari kawasan timur Indonesia.